Hai semuanya, pernah kepikiran nggak sih, kenapa Irian Barat dulu nggak langsung jadi bagian Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan? Padahal sekarang kita mengenalnya sebagai Papua, salah satu wilayah terkaya akan sumber daya alam di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas perjalanan panjang Irian Barat hingga bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk follow akun ini, subscribe, like, dan share video ini ke semua orang. Yuk, ramaikan kolom komentar juga biar makin seru diskusinya. Oke, balik lagi ke topik. Jadi, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, ada satu wilayah yang masih dikuasai Belanda, yaitu Irian Barat. Belanda punya alasan sendiri. Mereka menganggap wilayah itu nggak ada hubungannya dengan Indonesia, baik secara budaya maupun sejarah. Tapi Bung Karno dan para pemimpin kita nggak tinggal diam. Tahun 1949, dalam konferensi meja bundar, Belanda setuju mengakui kedaulatan Indonesia, tapi ada satu syarat. Irian Barat akan dibahas lagi di kemudian hari. Artinya, Belanda masih ngeklaim wilayah itu. Tahun 1950-an, ketegangan mulai meningkat. Indonesia terus menekan Belanda lewat diplomasi, tapi nggak ada hasil yang memuaskan. Akhirnya, Bung Karno ambil langkah lebih tegas. Di tahun 1961, Indonesia meluncurkan Operasi Trikora, Tri Komando Rakyat, dengan tujuan merebut Irian Barat secara militer. Operasi ini nggak main-main. Indonesia mengirim pasukan, kapal perang, dan pesawat tempur untuk menunjukkan keseriusan. Bahkan, negara-negara lain seperti Uni Soviet dan Amerika mulai melibatkan diri karena takut konflik ini bakal meluas. Tekanan internasional memaksa Belanda untuk berunding. Tahun 1962, ditandatangani Perjanjian New York. Intinya, Irian Barat akan diserahkan ke Indonesia melalui PBB. Tapi ada syaratnya lagi. Harus ada penentuan pendapat rakyat, PEPRA, di mana rakyat Irian Barat memilih apakah mereka mau bergabung dengan Indonesia atau tidak. Nah, di tahun 1969, PEPRA akhirnya dilakukan. Tapi prosesnya kontroversial banget. Hanya 1025 orang yang dipilih sebagai perwakilan rakyat Irian Barat, dan mereka semua memilih bergabung dengan Indonesia. Banyak yang bilang, ini bukan pemilu demokratis, tapi lebih seperti diplomasi tekanan. Terlepas dari pro dan kontra, Irian Barat resmi jadi bagian Indonesia sejak 1969. Perjuangan ini nggak cuma soal politik, tapi juga soal persatuan dan harga diri bangsa. Jadi, gimana menurut kalian? Apa langkah Indonesia di masa lalu ini sudah tepat? Atau ada cara lain yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Dan kalau kalian suka bahasan sejarah unik seperti ini, jangan lupa like video ini, follow akun ini, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.